Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Munzir Amiruddin. Stambuk saya 033 202 00007. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yakni praktikum fisika teknik mengenai percobaan elektromekanik. Berikut poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan sejarah elektromekanik. Yang kedua itu dasar-dasar elektromekanik. Yang ketiga, hukum-hukum dasar listrik. Yang keempat, medan magnet. Yang kelima, rangkaian listrik. Dan yang terakhir, induksi elektromagnetik. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dan sejarah elektromekanik. Pengertian elektromekanik menggabungkan proses dan prosedur yang diambil dari teknik listrik dan teknik mesin. Elektromekanik berfokus pada interaksi secara kelistrikan atau sistem kelistrikan dan mekanis secara keseluruhan, dan bagaimana kedua sistem berinteraksi satu sama lain. Kemudian sejarah elektromekanik. Motor listrik pertama ditemukan pada tahun 1822 oleh Michael Faraday. Motor tersebut dikembangkan hanya setahun setelah Hans Christian Ørsted menemukan bahwa aliran arus listrik menciptakan medan magnet yang proporsional. Motor awal ini hanyalah sebuah kawat yang sebagian dibenamkan ke dalam gelas merkuri dengan magnet di bagian bawah. Ketika kawat dihubungkan ke baterai, medan magnet dibuat dan interaksi dengan medan magnet yang dilepaskan oleh magnet ini menyebabkan kawat berputar. 10 tahun kemudian, generator listrik pertama ditemukan, lagi-lagi oleh Michael Faraday. Generator ini terdiri dari magnet yang melewati kumparan kawat dan arus induksi yang diukur dengan galvanometer. Penelitian dan eksperimen Michael Faraday tentang listrik adalah dasar dari sebagian besar prinsip elektromekanis modern yang dikenal saat ini. Selanjutnya, dasar-dasar elektromekanik. Yang pertama itu konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai medium utama mengkopel perubahan energi. Dan konversi energi secara umum terdiri atas dua bagian. Yang pertama, energi mekanik menjadi energi listrik disebut dengan generator. Yang kedua, energi listrik menjadi energi mekanik disebut dengan motor. Yang kedua itu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL ini merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator, dan satuan untuk gaya gerak listrik ini adalah volt. Yang ketiga itu kopel. Kopel adalah pasangan dua gaya yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan, yang bekerja pada sebuah benda dengan syarat bahwa garis aksi kedua gaya tidak pada satu garis lurus. Dan berikut contoh-contoh kopel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pembuka dan penutup keran air. Yang kedua, pemutar tutup pulpen. Yang ketiga, membuka tutup botol. Yang keempat, pembuka mur atau baut. Yang kelima, setir mobil. Dan yang terakhir, memutar lensa kamera. Yang keempat, mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara, dan stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan bilitan konduktor yang saling dihubungkan ujungnya
untuk mendapatkan tegangan induksi. Jika kumparan rotor diputar dengan arah berlawanan dari arah jarum jam, tegangan akan dibangkitkan dengan arah yang berlawanan pada kedua ujung rotor yang tidak dihubungkan. Yang kelima itu frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz, yang menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Kemudian kita akan membahas hukum-hukum dasar listrik. Hukum dasar listrik ini terdiri dari 3. Yang pertama itu hukum Faraday, yang kedua hukum Ampere-Biot-Savart, dan yang terakhir hukum Lenz. Hukum Faraday. Michael Faraday, seorang ilmuwan jenius dari Inggris, menyatakan bahwa jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi, dan perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Selanjutnya, hukum Ampere-Biot-Savart. Hukum ini diciptakan 3 orang ilmuwan jenius dari Prancis. Yang pertama itu André-Marie Ampère, yang kedua Jean-Baptiste Biot, dan yang terakhir Victor Savart, yang menyatakan bahwa gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Hal ini juga merupakan kebalikan dari hukum Faraday, di mana memprediksikan bahwa tegangan induksi akan timbul pada penghantar yang bergerak dan memotong medan magnetik. Hukum ini diaplikasikan pada mesin-mesin listrik. Selanjutnya, hukum Lenz. Pada tahun 1835, seorang ilmuwan jenius yang dilahirkan di Estonia yang bernama Heinrich Lenz, yang menyatakan bahwa arus induksi elektromagnetik dan gaya akan selalu berusaha untuk saling meniadakan, atau gaya aksi dan reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas medan magnet. Pengertian medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Kemudian medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Kemudian medan magnet berperan sangat penting sebagai rangkaian proses konversi energi. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron, dan intensitas medan magnet disebut sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya flux sepanjang jarak tertentu. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus, dan saklar atau switch. Kemudian listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap peralatan dan barang yang ada di rumah memakai listrik seperti lampu, televisi, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas induksi elektromagnetik. Pengertian induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang dia menyebabkan terproduksinya voltage di sepanjang konduktor. Michael Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831, dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikan secara matematika sebagai hukum Faraday. Kemudian proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik.
Kemudian arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat juga ditentukan dengan terdiri dari tiga. Yang pertama, arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh ibu jari. Yang kedua, arah medan magnet ditunjukkan oleh jari telunjuk. Dan yang terakhir itu, arah arus listrik ditunjukkan oleh jari tengah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.